kalau kita melihat di pasal yang ke-24 ini, dimulai dengan kalimat pada pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur. Nah, kata mereka ini siapa? Nah, kalau kita baca di dalam Injil Sinoptik itu dalam kitab Matius, Markus, ya, kita dapati mereka itu ternyata ini para wanita-wanita. Siapa itu? Di antaranya adalah Maria Magdalena. Nah, memang wanita-wanita ini sebenarnya mereka tidak ambil bagian dalam penguburan Yesus seperti yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea pada kita yang baca pada pasal yang lalu. Tetapi kita lihat bagaimana wanita-wanita ini memperhatikan dengan baik proses penguburan mayat Yesus. Mereka tahu, mereka lihat. Dan mereka mencoba mengingat-ingat dengan baik di mana tepatnya Yesus ini dikuburkan. Nah, karena itu hari Jumat, karena keesokan harinya hari Sabat, lalu pada hari berikutnya perempuan-perempuan ini bisa mengunjungi kubur Yesus, yaitu pada hari ketiga. Berarti sudah hari Sabat, yaitu hari Minggu. Nah, wanita-wanita ini, diantaranya Maria Magdalena, mereka datang membawa rempah-rempah. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka dapati kuburan itu kosong, ya, kubur itu sudah terbuka. Tapi ini menjelaskan ada dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan. Nah, kalau kita baca nanti di ayat selanjutnya, kita tahu bahwa ini adalah malaikat-malaikat Tuhan. Mereka memberitahu kepada wanita-wanita ini bahwa Yesus tidak ada lagi di situ, ya, karena ia telah bangkit. Nah, kedua orang ini justru menegur kepada perempuan-perempuan ini karena mereka tidak mengingat apa perkataan Yesus mengenai penyalipan dan kebangkitannya. Ini ayat 5 dan ke-7. Nah, kalau kita bandingkan di kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-22, Yesus sudah nyatakan dulu ini kepada murid-muridnya. Nah, akhirnya perkataan kedua orang ini atau malaikat Tuhan ini membangkitkan ingatan para perempuan-perempuan tentang perkataan Yesus yang sudah diucapkan sebelumnya. Akhirnya mereka teringat jauh sebelum kematiannya. Nah, para perempuan-perempuan ini kemudian melihat bahwa kematian dan juga kebangkitan Yesus itu adalah nubuatan yang telah digenapi. Nah, karena itu mencari mayat Yesus dalam kuburan merupakan tindakan yang tidak beriman berarti. Dan ini menyatakan bahwa Yesus telah hidup dan telah mengalahkan kematian. Nah, sekarang bagaimana reaksi murid-murid Yesus mendengarkan laporan daripada wanita-wanita tadi? Di antaranya adalah Maria Magdalena. Nah, bagi murid-murid Yesus, kisah para wanita-wanita yang telah menyampaikan ini katanya terlalu berlebihan dan tidak masuk di akal. Mereka tidak percaya dengan kata lain. Nah, kita perhatikan Petrus di ayat yang ke-12, Petrus pergi untuk membuktikan laporan perempuan itu. Tapi lihat, bukti nyatanya adalah sebenarnya membingungkan dia karena tidak ada lagi di situ. Nah, mari kita lihat di reaksi Petrus ini. Ketika dia melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, sebenarnya membingungkan dia. Nah, kita tahu bahwa dalam hidup dan pengajaran Yesus, kita tahu juga bahwa kebangkitan berarti hutang dosa manusia itu telah dibayar lunas. Itulah kematian Yesus, ya. Kita tahu juga bahwa peperangan antara kasih Allah dan dosa manusia itu dimenangkan hanya oleh kasih karunia Allah. Karena Yesus bangkit dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia kelak. Nah, menjadi pertanyaan mungkin kita, kemana Yesus? Ketika perempuan-perempuan tadi, diantaranya Maria Magdalena dan juga Petrus melihat bahwa kuburan itu kosong, kemana Yesus? Nah, kita tahu, kita belajar Roh Nubuat mengatakan ini dalam kitab buku Kemenangan Akhir, mengapa kuburan Yesus kosong?
Yesus sebenarnya sedang kembali ke sorga. Ia bertemu dengan Allah Bapa dan ingin memastikan kepada Bapaknya bahwa kematian Yesus itu tidak sia-sia. Kematian Yesus itu adalah menjadi jaminan keselamatan bagi orang-orang percaya yang datang kepadanya, yang menerima kasih karunia Tuhan. Jadi ia datang kepada Bapa untuk memastikan saja bahwa kematian ini gak sia-sia. Dan ini menjadi jaminan keselamatan bagi kita umat-umat Tuhan. Sesudah itu ia turun kembali. Ini Ronubot mengatakan demikian. Dan kita baca di perikop berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid pada perjalanan mereka ke Emmaus. Nah, ini menarik. Ini menarik. Ada dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap. Kita lihat dari percakapan mereka. Ya, mereka memiliki pengetahuan yang mereka tahu tentang Yesus, peristiwa Yesus. Nah, lihat, kedua orang ini, mereka memiliki pengharapan kepada sosok yang mereka sedang perbincangkan, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana pengharapan mereka, pengharapan bangsa Yahudi, ya, Yahudi terhadap Mesias. Dan mereka juga mendengar beberapa kali tentang pengajaran Yesus mengenai penderitaannya. Ini diceritakan dalam penebusan dosa. Nah, apa yang mereka ceritakan tentang pengalaman Yesus? Yaitu tentunya sesuai dengan pengetahuan mereka tentunya. Lalu pengalaman yang sebenarnya baru bagi mereka, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Mereka sebenarnya nggak mengerti. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan tadi bahwa Yesus itu kuburnya sudah kosong. Sebenarnya ini tidak masuk di akal mereka. Pada situ mereka belum mengerti. Jadi kita dapati ternyata mereka hanya memiliki pengetahuan, tapi mereka tidak menyadari maknanya. Sehingga tiba-tiba Yesus datang, lalu Yesus katakan, apa yang kau sedang perbincangkan? Nah, ini menarik nih. Pada saat yang sama, mereka tidak mengenal Yesus. Ya. Mereka tidak mengenal Yesus. Lukas di ayat yang ke-16 katakan begini, bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu yang menghalangi mata mereka? Yang menghalangi mata mereka adalah rasionalitas mereka. Sehingga peristiwa kebangkitan tidak dapat diterima oleh akal sehat mereka. Bahkan tidak terima karena ada perasaan putus asa yang begitu mendalam. Sehingga mereka tidak dapat mengadili Yesus yang sebenarnya sedang berdiri di hadapan mereka. Tetapi satu hal yang pasti, ini yang saya mau katakan. Lihat bagaimana Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai mereka mengerti. Sampai pada saat Yesus memperagakan ulang perjamuan akhir bersama-sama murid-murid. Ingat peristiwa sebelum Yesus ditangkap? Hal yang sama juga Yesus mengadakan perjamuan, makan dan minum roti. Dan pada saat itulah mata mereka dicelikkan sehingga mereka dapat melihat Tuhan yang sudah bangkit. Saya mau katakan, mengenal Yesus, mengenal Allah Bapa, mengenal Dia, ini merupakan suatu anugerah. Tapi keberdosaan kita menghalangi mata iman kita. Akan tetapi perhatikan ini. Yesus membuka dirinya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, ini adalah kunci untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita membuka diri kepadanya dan percaya kepada Dia. Masalahnya adalah murid-murid gak percaya pada saat itu. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan dengan jelas. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan Tuhan di detik-detik terakhir sebelum Ia mati, hanya Tuhan mencelikkan mata mereka. Akhirnya mereka percaya. Jadi ketika kita percaya, ketika kita mengenal Dia dengan benar, adalah ketika kita, sekali lagi saya katakan,
bersedia membuka diri kita kepada Tuhan dan percaya kepada apa? Kepada firman-Nya. Nah, akhirnya di perikop selanjutnya Yesus benar-benar menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Memang perikop ini sebenarnya mengulangi pengalaman yang peristiwa di Emmaus yang berjumpa dengan Tuhan perjalanan ke Emmaus, tapi ini dalam skala yang lebih besar, yaitu murid-murid yang tengah berkumpul di Yerusalem bersama 11 murid Yesus. Kenapa 11? Karena Yudas tidak ada lagi ya. Nah, Tuhan atau Yesus sendiri menunjukkan bukti-bukti bahwa dia sendirilah yang hadir dengan menyodorkan apa? Tangannya dengan kakinya yang terluka akibat penyalipan. Yesus ingin murid-murid ini melihat dan merasakan bukti-bukti itu. Namun sebenarnya Yesus nggak berhenti di situ saja. Karena mujizat dan kekaguman ini sebenarnya nggak cukup. Tetapi Yesus ingin murid-muridnya pada saat itu memiliki pemahaman yang benar tentang apa? Tentang kitab suci. Jadi bukan hanya ditunjukkan ini secara fisik, tapi Yesus ingin mereka murid-murid Yesus mengerti dan paham betul isunya dalam kitab suci. Nah, saudara, kita bisa bayangkan adegan yang terjadi di ayat yang ke-37 sampai 43. Ini cukup singkat sebenarnya. Lalu adegan ini diikuti dengan ayat 44 sampai 45. Ini terjadi dalam kurun waktu yang jauh lebih panjang. Tuhan memaparkan kembali apa yang Ia sudah ajarkan sebelumnya, sebelum Yesus disalibkan. Lihat ayat 44, frase kata telah. Ya. Frase telah ini menunjukkan bahwa informasi-informasi ini Tuhan sudah paparkan sebelumnya. Jadi bukan hal-hal yang baru. Nah, sebagai orang-orang Yahudi, ini murid-murid Yesus ini, atau ke-11 rasul ini, telah tahu banyak soal apa ini? Kitab suci mereka. Mereka udah banyak tahu. Diterangkan di pasal ini bahwa kitab suci itu terdiri 3 bagian: hukum Musa, kitab nabi-nabi, dan nyanyian atau kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur. Maka Tuhan yang dia lakukan adalah menaruh informasi-informasi itu di dalam konteks yang baru, yang lebih segar untuk murid-murid Yesus. Jadi di ayat 44 sampai 45 mengatakan bahwa Yesus mengajar murid-muridnya sebagaimana harusnya mereka pahami tentang kitab suci yang ada pada mereka. Yang kita sebut sekarang dengan perjanjian lama. Nah, pemahaman Alkitab ini secara menyeluruh, perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah satu hal yang perlu bagi pertumbuhan iman Kristen yang sehat. Nah, atas dasar pemahaman inilah Tuhan melanjutkan dengan ringkasan di ayat 46 tadi, dengan aplikasi dan penugasan kepada murid-muridnya di pasal 4, di ayat 48 dan 49. Dan melalui perikop ini, kita melihat betapa Yesus menaruh ada bobot yang besar, ada bobot yang sangat penting tentang pemahaman kitab suci ini secara menyeluruh atau secara utuh. Bahkan bagi murid-murid yang telah mengenal dia bertahun-tahun dan telah melihat mujizat-mujizat dengan mata kepala mereka sendiri, Nabi Yesus menaruh sangat penting pemahaman mereka tentang kitab suci ini. Supaya ketika mereka diberikan penugasan, menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, mereka mengerti dengan apa? Dengan jelas. Nah, sekarang kita kembali kepada murid-muridnya. Tujuan penampakan Yesus ini sebenarnya untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus memiliki tubuh, daging, dan tulang yang sama seperti dulu. Walaupun sekarang dalam bentuk yang mulia. Ia menampakkan diri tengah-tengah muridnya secara tiba-tiba. Dan Yesus yang sekarang adalah Yesus yang sama ketika Yesus masih bersama-sama mereka dahulu. Dan untuk mencapai tujuannya, Yesus menyatakan dirinya dulu. Secara lisan, dia katakan, akulah dia. Nah, identitas ini bukan hanya untuk menuju kepada Roh Kudus saja,
namun juga fisik dalam siapa? Dalam tubuh Yesus. Yesus mengundang kepada murid-muridnya agar menggunakan indera peraba tadi untuk meyakini bahwa setelah kebangkitannya, Yesus masih mempunyai daging dan tulang. Lalu untuk membuktikan, oh ada nggak ikan katanya untuk dimakan. Ini tindakan untuk memperlihatkan lebih jauh lagi bahwa dalam satu segi, Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka nantinya. Walaupun mereka sekarang berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, peneguhan kebangkitannya bukan untuk kepentingan murid-muridnya saja. Tapi kepentingan ada satu misi, ini dia. Ada satu misi bagi para murid-muridnya di dunia ini. Saya mau katakan bahwa Injil Kristus itu bukan berdasarkan logika filsafat saja, tapi berdasarkan peristiwa sejarah yang dibuatkan dalam perjanjian lama dan juga digenapi oleh Yesus di dalam nanti perjanjian baru. Penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, inilah inti Injil itu. Dan Injil ini harus diberitakan kepada semua orang. Supaya apa? Mereka mendapatkan pengampunan dan mereka dapat memiliki kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Lewat kasih karunia Tuhan tadi. Jadi, saya suka ini di perikop yang terakhir, kenaikan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan ini didahului dengan penampakannya ini sudah berulang-ulang kepada para murid Yesus setelah kebangkitannya. Dan ini terjadi kalau kita baca dalam Kisah 1 ayat 3. Ya, Kisah 1 ayat 3, penampakan Yesus ini berulang-ulang kepada murid-murid Yesus itu. Kita tahu ternyata dalam Kisah 1 ayat 3 ini kurang lebih selama 40 hari. Alkitab mencatat bahwa Yesus terus menyatakan Injil Kerajaan Allah ini kepada murid-muridnya, supaya murid-murid itu mengingat semua pengajaran-pengajaran yang Yesus sudah sampaikan. Ini luar biasa. Selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus menyampaikan ini berulang-ulang kepada murid-muridnya untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah ini supaya disampaikan. Jadi sebelum murid-muridnya ini menyampaikan kabar ini, Yesus sudah brainstorming dulu nih sama murid-muridnya. Yesus sudah sampaikan ini Injil Kerajaan Allah ini. Supaya mereka mengingat dengan jelas pengajaran-pengajaran yang Tuhan sudah berikan. Di dalam perikop ini kita lihat bahwa kebangkitan Yesus itu menghadirkan ada banyak perubahan dari murid-murid Yesus. Perubahan diri pada murid-murid Yesus. Dulu murid-murid Yesus kebingungan dan tak berdaya karena kematian Yesus. Tetapi lihat, setelah Yesus bangkit, tidak ada lagi tempat keraguan dan ketakutan. Pengharapan yang tadinya pupus, sekarang lihat, mulai terbit kembali. Nah, akhirnya Yesus pun berangkat ke surga. Mungkin menjadi pertanyaan, kenapa Yesus harus naik ke surga? Di dalam kitab Yohanes 16 ayat 28, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus datang dari Bapa dan harus kembali lagi kepada Bapa. Jadi memang Yesus harus kembali kepada Bapa karena sudah menggenapi tugas yang diberikan oleh Bapanya. Kita tahu kelanjutannya ya. Apa yang Yesus lakukan ketika kembali kepada Bapa. Inilah nanti kita pelajar-pelajar sekolah Sabat yang lalu proses penghakiman itu. Yesus sebagai pembela yang agung, yang nantinya akan membela kita umat-umat Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kelanjutan tugas tersebut di dunia ini? Murid-murid Yesus harus melanjutkannya sampai dia datang kembali. Maka Yesus mempersiapkan para murid-muridnya untuk bersama dia pada peristiwa nanti kenaikan. Nah, walaupun peristiwa kenaikan Yesus ini adalah peristiwa perpisahan, tetapi ini bukanlah peristiwa yang menyedihkan, bukan. Lihat ekspresi para murid Yesus. Bagaimana sikap penyembahan mereka kepada Tuhan. Sikap tunduk dan memuliakan Tuhan. Mereka pulang dengan bersukacita. Ini luar biasa. Mereka pulang bersukacita. Kenapa? Pertama,
Peristiwa ini menjadi dasar tentang bagaimana murid-murid ini akan menjalankan kehidupan misi yang Tuhan sudah berikan. Mungkin mereka mungkin belum mengerti dengan pasti bagaimana keadaan mereka setelah tinggal Tuhan. Tapi ada satu misi penting. Yang kedua, ada berkat Tuhan yang Yesus berikan. Dan ini justru untuk memberikan keteguhan hati pada murid-murid Yesus bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Apapun kondisi yang nanti mereka alami. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan janji keteguhan hati kepada mereka. Lihat respon mereka. Mereka meyakini, murid Yesus meyakini bahwa pada saat mereka menjalankan misi ini, Tuhan menyertai mereka. Bahkan dalam kehidupan mereka, Tuhan akan pelihara apapun kondisi mereka. Seharusnya ini pun menjadi pekabaran yang sangat luar biasa buat kita. Kita pun punya tugas, kita pun punya misi untuk menyampaikan kabar baik, Injil kepada semua orang. Dan Yesus memberikan jaminan. Ketika kita menyampaikan ini, jangan takut. Ini adalah misi, ada tugas penting yang Tuhan berikan. Mari kita kerjakan. Dan jangan takut, Tuhan akan memelihara kita. Apapun kondisi yang kita alami. Karena Yesus sudah berjanji. Bukankah ini satu tugas yang sangat luar biasa bagi kita umat-umat Tuhan? Mari, dengan tugas seperti yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid Yesus, kepada kita di zaman akhir ini, mari kita sampaikan kabar baik ini. Dan jangan takut, karena Tuhan memelihara kita. Tuhan menuntun kita sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua.